Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya ucapkan welcome to my YouTube channel. Hai Rek, apa kabar? Langsung aja, di kesempatan kali ini saya dipercaya kampus untuk mengajar mata kuliah akuntansi biaya. Dan materi yang akan kita bahas di video ini kali ini adalah penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Saya yakin beberapa di antara kalian pasti masih ada yang asing sama akuntansi biaya, tapi juga pasti ada yang udah familiar dong sama akuntansi biaya. Sebelum kita cus ke materi, kalau kalian suka sama videonya, bisa di like videonya. Kalau kalian punya kritik atau saran, bisa tulis di kolom komentar. Yuk cus ke materi. Judul kita hari ini adalah penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Capaian pembelajaran yang kami harapkan adalah mahasiswa mampu mengerti pengertian dan karakteristik dari produk bersama dan produk sampingan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan sistem perakuntansian dari produk bersama. Dan untuk referensi yang saya gunakan, saya menggunakan dua buku utama sesuai yang saya tulis. Tapi untuk materi kali ini saya mengambil dari bukunya Bajik Siregar tahun 2013. Bisa dicari di perpustakaan ada. Kalau untuk mahasiswa saya di perpustakaan ada. Untuk audiens bisa dicari di Shopee juga ada. Umumnya perusahaan-perusahaan yang kita pelajari selama ini adalah perusahaan yang memproduksi single produk. Jadi dalam suatu produksi akan terjadi namanya joint cost, biaya bersama. Yang mana kalau di contoh ini joint costnya sebesar 8 juta, sehingga dengan joint cost tersebut akan menghasilkan produk single, satu produk sebanyak 8 unit. Jadi setiap produk punya nilai 1 juta rupiah biaya bersama yang dibebankan ke dalam produk tersebut. Tapi dalam tema hari ini, yaitu kita akan membahas tentang produk bersama dan produk sampingan, ini agak berbeda. Pokoknya kita di sini akan membahas gimana caranya menentukan joint cost itu tadi ke tiap produk yang dihasilkan, karena biasanya dalam saat lain akan menghasilkan beberapa produk dalam sekali produk. Di slide ini joint costnya adalah sekitar 20 juta yang terdiri dari biaya lain atau biaya overhead pabrik sebesar 1 juta, tenaga kerja sebesar 2 juta, dan biaya bahan baku sebesar 17 juta. Bu, kok gede banget biayanya? Ya, yang saya pakai contoh di sini itu adalah misalnya usaha pemotongan daging sapi. Nah, kalau kalian lihat, pemotongan daging sapi itu tidak hanya akan menghasilkan satu produk saja. Biasanya tiap rumah potong sapi itu akan menghasilkan daging kualitas A, kualitas B, kualitas C, ati, tetelan, bahkan tulangan, balungan. Kalau orang Jawa biasanya tetelan, balungan, betul ya? Seperti itu. Dan nanti setiap unit produk itu akan mempunyai harga yang berbeda-beda di pasar dan akan dibebani oleh joint cost yang berbeda-beda pula. Next, kita bahas tentang pengertian dan karakteristiknya dulu. Yang pertama di sini ada produk bersama atau joint product. Joint product di sini adalah dua produk atau lebih yang dihasilkan dari suatu proses yang bersamaan, yang mana masing-masing produk tersebut itu mempunyai nilai penjualan beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, seperti yang saya sebutkan tadi. Kualitas A ada mempunyai harga yang lebih tinggi, kualitas B pasti harganya ada di bawahnya, begitu pula tetelan dan teman-temannya. Nah, tetelan dan teman-temannya atau balungan dan teman-temannya itu bisa disebut dengan produk sampingan, yang mana produk sampingan itu nanti bisa masih diklasifikasikan lagi menjadi, yang pertama adalah produk sampingan yang langsung dijual tanpa proses terlebih lanjut, dan satu lagi adalah produk sampingan yang harus diolah terlebih dahulu baru bisa dijual ke pasaran. Seperti itu. Perbedaannya sudah sangat jelas di tabel itu, bisa dibaca sendiri, bisa diamati sendiri. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanyakan saya langsung. Untuk adik-adik mahasiswa saya bisa lewat WA saya aja, atau bisa lewat kolom komentar untuk audiens yang lain. Nah, di slide ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya mengalokasikan biaya bersama yang akan diterapkan untuk produk utama dan produk sampingan. Kalau dilihat-lihat dari poin-poin yang sudah ada 5 metode di sini. Menurut kalian yang mana yang untuk produk utama dan yang mana untuk produk sampingan?
Saya kasih waktu 5 detik, jawab di kolom komentar sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Dan selamat buat yang jawab yang benar, dan kalau yang jawabannya salah ya coba lagi. Jadi jawabannya itu 2 poin teratas itu adalah metode yang digunakan untuk menghitung alokasi biaya bersama untuk produk sampingan, sedangkan 3 poin yang di bawah adalah untuk menghitung alokasi biaya bersama untuk produk utama. Yuk kita bahas tentang metode alokasi biaya bersama untuk produk utama dulu. Yang metode pertama ada metode nilai pasar. Jangan sedih pasti, metode nilai pasar pun masih dibagi menjadi 2 metode lagi. Yang pertama, nilai alokasi saat harga jual atau nilai pasar produk utama telah diketahui saat titik pisah. Dan yang kedua adalah metode alokasi saat harga jual produk utama tidak diketahui saat titik pisah. Kita bahas metode nilai pasar yang harga jual produk utamanya sudah diketahui aja dulu ya. Ini sebagai contoh, ini ada sebuah perusahaan dengan produk ABC dengan jumlah unit produksi itu sekian dan nilai jualnya sekian. Yang pertama kita lakukan apa untuk menemukan atau menentukan alokasi besaran biaya bersama yang akan dibebankan kepada tiap unitnya, karena tiap unitnya pasti punya nilai masing-masing karena sudah dijelaskan di situ nilai harga jualnya itu berapa dan per unitnya pun berapa. Yang pertama kita cari total nilai pasar dulu. Kan yang diketahui hanya join cost-nya aja ya, biaya produksi bersamanya itu adalah sebesar 960 juta. Nah, kita cari dulu total nilai pasarnya. Gimana caranya? Kita mengalihkan unit produksi, kita kalikan harga jual yang sudah diketahui itu. Jadi untuk produk A 60.000 dikali 30.000, produk B 90.000 dikali 36.000 dan seterusnya. Maka akan ketemu total nilai pasar yang ada di gambar itu berapa dengan totalnya sebesar 7,2 miliar. Kemudian yang kita lakukan apa? Untuk mencari nilai pasar relatif. Jadi mana keinginan pasar yang lebih tinggi, produk A, B, C atau yang lain. Nah, caranya gimana? Caranya kita menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus nilai pasar produk dibagi total nilai pasar keseluruhan. Jadi untuk produk A 1,8 miliar dibagi 7,2 miliar maka akan ketemu 0,25, atau kita jadikan persentase karena kita akan mencari persentase untuk mengetahui nilai pasar relatifnya adalah 25, 0,25 kali 100% itu. Setelah kita menemukan nilai pasar relatif, maka kita bisa menemukan atau menghitung alokasi biaya bersama yang akan dibebankan kepada tiap produknya masing-masing. Gimana caranya? Untuk kolom F bisa dilihat adalah biaya bersama dikali dengan nilai pasar relatif. Jadi 960 dikali 25%, 960 juta dikali 45% dan seterusnya, maka ketemulah alokasi biaya bersama per produknya, per produk utamanya. Di slide berikutnya adalah metode nilai pasar jika nilai jual produk utama itu tadi masih belum kita ketahui saat titik pisah. Yang mana dimaksud di sini itu nanti akan ada biaya untuk pengolahan lanjutan. Jadi produk utama itu tidak langsung selesai dalam sekali produksi, nanti masih membutuhkan proses tambahan lagi seperti itu. Perbedaannya apa? Jelas perbedaannya yang pertama adalah kok nggak jawab? Perbedaan yang pertama di sini adalah nilai jualnya belum diketahui. Jadi kita harus membuat hipotesis atau membuat peramalan tentang nilai pasar itu atau nilai jual di pasar itu berapa, dan kita harus membuat hipotesa tentang nilai pasar relatifnya. Untuk langkah awal total nilai pasar sama dengan metode yang sebelumnya. Nah, di sini yang agak berbeda. Biaya pengolahan lanjutan setelah titik pisah, yang mana ada biaya untuk pengolahan lebih lanjut dari produk yang utama itu tadi. Setelah selesai produksi akan memasuki section berikutnya, yaitu pengolahan lanjutan, akan menimbulkan biaya baru. Nah, di sini cara kita untuk menentukan atau membuat hipotesa tentang nilai pasarnya itu tadi. Gimana cara membuat hipotesanya? Hipotesis nilai pasarnya itu kita peroleh dari total nilai pasar
atau nilai pasar per produk itu, per unit produk itu kita kurangi dengan biaya pengolahan lanjutan setelah titik pisah. Gimana caranya kita mengetahui atau membuat hipotesis untuk nilai pasar itu atau nilai jual di pasar itu gimana? Caranya adalah nilai pasar suatu produk itu kita kurangi dari biaya tambahan untuk proses lanjutan itu, maka akan ketemulah hipotesis nilai pasar itu. Kemudian apalagi yang harus dihipotesiskan, seperti yang saya ucapkan yang pertama tadi, nilai pasar relatif, presentasenya harus kita perkirakan lagi. Gimana caranya kita bisa mengetahui atau membuat hipotesis tentang nilai pasar relatif, kan bentuk persentase tuh. Jadi kita yang dihitung bukan melalui total nilai pasar lagi, tapi melalui nilai pasar yang sudah kita buat hipotesanya. Jadi untuk produk A itu adalah 3,450, itu dibagi dengan 11,250 itu tadi, maka akan ketemu presentasinya sekian. Dari nilai presentasi atau nilai pasar relatifnya itu tadi kita kalikan dengan biaya bersama sebesar 960 juta itu tadi, maka akan ketemu alokasi biaya bersamanya untuk setiap unit produk. Setelah kita membahas tentang metode nilai pasar, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode biaya per unit rata-rata, yang mana di sini untuk mengalokasikan biaya bersama ke produk dengan menggunakan ukuran unit atau fisik produk tersebut. Bisa jadi ukuran unit ini apa, bisa jadi berat, volume, unit, dan lain-lain. Seperti itu. Ini ada contohnya, masih sama, suatu perusahaan mempunyai produk ABC dengan join cost-nya sebesar 960. Nah, ini bedanya di sini. Kita tidak perlu mencari nilai pasar atau nilai jualnya dulu. Jadi bisa langsung dihitung unit fisik relatifnya. Kalau tadi kan nilai pasar relatif, kita cari yang di sini unit fisik relatifnya, karena ini tadi memang metode biaya per unit rata-rata. Seperti itu. Gimana cara mencari unit fisik relatifnya? Kita bagi adalah produksi per unit. Misalnya produk A itu 60.000, kita bagi dengan total produksinya. Jadi 60.000 dibagi 240.000 akan ketemunya sebesar 25%. Setelah unit fisik relatifnya ketemu semua, maka kita bisa menghitung alokasi biaya bersama yang akan dibebankan pada tiap unit produknya. Di sini join cost-nya itu dikalikan dengan unit fisik relatifnya. Jadi 960 dikali dengan 25%, maka ketemunya sekian seperti itu. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan ke saya langsung untuk mahasiswa saya, dan untuk audiens bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Metode yang ketiga adalah metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Kriterianya dalam metode ini adalah setiap produk diberikan bobot berdasarkan kepada kesulitan dalam memproduksi, jumlah bahan baku, waktu yang dihabiskan, dan perbedaan dalam penggunaan tenaga kerja. Siapa yang bisa menentukan pembobotan ini adalah internal perusahaan, bukan dosen ya. Contohnya masih sama, cuma di sini untuk tiap-tiap produk akan diberikan bobot sendiri. Produk A bobotnya 3, produk B bobotnya 4, produk C bobotnya 6. Semakin tinggi bobotnya, biasanya semakin banyak konsumsi bahan bakunya, penggunaan tenaga kerjanya, dan lain-lain seperti itu. Perhitungannya tetap sama, cuma di sini produksi atau unitnya itu belum final, jadi masih dikalikan dari bobot itu tersebut, yang tadi itu ya 3, 4, dan 6 itu tadi. Jadi produksinya dikali bobotnya, maka akan ketemu jumlah unit tertimbangnya adalah sekian. Seperti itu. Ada 180 untuk produk A, produk B 360, produk C 540, yang di total adalah 1.080. Gimana caranya ngitung alokasi biaya bersama? Kok nggak ada unit tertimbang relatifnya? Sebenarnya ada, cuma untuk mempersingkat langsung aja. Bu, ibu dari tadi itu titik pisah itu yang mana? Nah, titik pisah itu yang ini loh, gitu. Jadi kalau dalam suatu proses produksi itu ya, kalau yang normal itu adalah ini, contohnya susu segar 1000 galon, ini adalah bahan utamanya, melalui proses kemudian jadi produk susu olahan A, produk susu olahan B.
Nah, split off point atau titik pisahnya itu adalah dimana hasil outputnya gitu loh. Seperti itu. Join cost itu dipakai di proses yang pertama. Nah, variable cost atau biaya tambahan itu ada di proses yang tengah ini, dimana jika suatu produk itu memerlukan biaya tambahan dan proses tambahan. Jadi nanti misalnya seperti susu olahan A 2500 unit masih memerlukan proses tambahan. Biaya untuk proses tambahannya atau separable cost-nya itu adalah 28 juta. Sehingga nanti bisa menghasilkan produk susu olahan AA adalah 2000 unit gitu. Nah, sekarang kita udah masuk ke metode alokasi biaya untuk produk sampingan ya. Yang seperti yang di slide awal tadi, produk sampingan itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok pertama yang tidak menerapkan biaya bersama atau tidak membebankan biaya bersama kepada setiap produk sampingan. Untuk kelompok yang kedua akan membebankan biaya bersama kepada produk sampingan itu sendiri. Yang kita bahas yang pertama ini adalah kelompok 1. Biasanya produk sampingan itu akan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan, sebagai pendapatan lain-lain, atau juga bisa diperlakukan untuk sebagai pengurang terhadap beban pokok penjualan, pengurang terhadap jumlah biaya produksi dari produk utama itu tadi. Nanti biasanya ditulis di mana? Biasanya akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ini dia diperlakukan sebagai menambah penjualan itu akan ditulis sebagai penjualan produk sampingan seperti itu. Kalau untuk pendapatan lain-lain dia akan ditulis sebagai penjualan produk sampingan di kredit. Oke. Terus kemudian nah ini diperlakukan sebagai pengurang beban pokok penjualan produk pertama. Ada yang tahu di sebelah mana akunnya? Saya hitung 5 sampai 1, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat buat yang jawabannya betul, yang belum betul silakan belajar lagi atau bisa WA saya aja. Yang kalian lihat itu caranya cari itu loh, dari tadi kan udah ketemu kan 6 juta, cari yang mana akun 6 juta. Oh, pendapatan dari penjualan produk sampingan di debit gitu loh. Nah, ini perlakuan yang terakhir adalah sebagai pengurang biaya produksi. Jadi dia tetap di kredit ya sebagai penjualan produk sampingan. Seperti itu. Metode kedua dari metode alokasi biaya bersama untuk produk sampingan di sini adalah menggunakan nilai pasar. Pada dasarnya ini sama dengan metode dari kelompok yang pertama yang di poin D, yaitu nilai dari produk sampingan disajikan sebagai pengurang dari jumlah biaya produksi dalam laporan laba rugi. Namun dalam metode ini menggunakan nilai penjualan yang merupakan nilai taksiran. Lagi-lagi di sini kita menggunakan hipotesa, jadi menggunakan taksiran. Jadi kita nggak tahu nilai jual pasarnya yang sebenarnya berapa. Pada umumnya produk sampingan yang menggunakan metode ini harus melalui pengolahan tambahan sebelum dia dilepas atau menjual kepada pasar seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita hari ini, yakni penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Saya harap kita bisa sama-sama belajar dari video kita kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi lebih untuk mahasiswa saya, bisa langsung japri saya aja. Untuk audiens yang ingin bertanya atau diskusi lebih lanjut, bisa kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Saya akhiri, saya minta maaf kalau saya ada salah perilaku, salah ucapan yang tidak berkenan, juga saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Kalau kalian suka video saya, bisa di like aja. Saya akhiri.